teman-teman semua, selamat datang di Birama Bincang Ramah Tamah, yaitu media podcast SRCR FK UNED. Dengan saya, Latifah, sebagai moderator. Kali ini saya tidak sendirian, karena saya ditemani oleh narasumber yang sangat hebat dan berprestasi. Halo, selamat malam Kak Maula. Halo. Jadi Kak Maula ini dengan nama lengkap Salsabila Maula Zalfa El Hamzah merupakan seorang individu yang ambisius, antusias, dan berbakat, memiliki ketekunan yang tinggi. Nah, Kak Salsabila Maula juga sangat berkompeten di bidang kedokteran dengan berbagai penghargaan yang telah diterimanya, baik maupun nasional maupun internasional. Nah, salah satunya ada yang nasional itu National Scientific Paper on Ice Collab 2019 sebagai finalis Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya, Jakarta. Untuk yang internasional ada Sirirat International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition pada tahun 2018 sebagai Qualified Team di Fakultas Kedokteran Sirirat Hospital Mahidol University, Bangkok, Thailand. Dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, Kak Maula juga mendapatkan beasiswa XL Future Leader Batch 6 Awardee PT XL Aksiata. Selain itu juga sebagai pengurus organisasi dulu pada sewaktu preklinik ada SRCR sebagai ketua divisi kompetisi, lalu untuk yang CIMSA sebagai project koordinator. Lalu selain itu ada lagi sebagai mahasiswa berprestasi FK UNED sebagai juara 1 dan sebagai mahasiswa berprestasi di tingkat Universitas Jember sendiri itu sebagai top 5. Nah, sangat banyak sekali ya prestasi dari Kak Maula ini. Langsung saja, apa kabar Kak Maula? Bagaimana Kak koasnya? Apakah lancar? Hai, baik-baik. Koasnya lancar alhamdulillah. Cuman di pandemi kan beda gitu ya, agak beda sama dulu waktu sebelum pandemi. Jadi alhamdulillah lancar-lancar aja. Lalu untuk setelah menjadi mahasiswa koas, apakah ada perbedaan gitu Kak dari preklinik dulu? Beda dong kalau koas sama preklinik. Kalau preklinik kan teori aja ya. Kalau koas tuh dapat kesempatan untuk hands on ke pasien tuh cukup challenging sih, cukup membuat beda gitu dari kegiatan-kegiatan klinik dibandingkan dengan preklinik. Berarti memang kemampuan untuk menghandle pasien secara langsung gitu ya kalau koas itu. Lalu ini kan tadi ngomong-ngomong koas nih Kak, kan sekarang pandemi, tadi udah dibilangin Kakak. Nah, apakah yang membedakan koas yang pandemi sekarang sama yang biasa aja yang dulu-dulu? Yang beda banyak sih sebenarnya, terutama dari jumlah pasien ya. Dari jumlah pasien kan dulu waktu sebelum pandemi kayak banyak banget gitu pasien, terus kayak kasusnya beragam gitu. Kalau sekarang lebih sedikit, kasusnya lebih minimal, terus kita juga sebagai kelas jadi lebih dibatasi gitu dalam menghandle seorang pasien seperti itu juga. Jadinya kita harus pinter-pinternya tuh buat bisa dapetin ilmu yang tetap sama banyaknya sama sebelum pandemi, tapi dengan kondisi yang jauh berbeda. Kayak gitu sih. Jadi emang kalau koas di pandemi ini emang kita harus pintar-pintar menggali gitu ya Kak. Bener banget. Tapi kalau seumpamanya di pandemi ini apakah ada batas gitu ke antara kita sebagai koas sama pasien? Mungkin bisa lebih terbatas atau ya ada yang online, ada yang offline gitu. Lebih terbatas pasti ya. Dulu kalau kita waktu sebelum pandemi kan bisa lebih ngelakuin banyak hal gitu ke pasien. Kalau sekarang lebih dibatasi karena juga harus mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan dari koasnya gitu kan. Jadinya dibagi tuh, pagi kita dinas, sorenya bisa dilanjutkan dengan online. Nggak ada jaga malam juga, tapi ya ada positifnya juga. Akhirnya nggak terlalu capek, nggak secapek sebelum pandemi gitu sih. Berarti emang ada hikmahnya ya Kak Benar, kalau benar, benar, benar.
Terus ini Kak, kan tadi udah di dipaparkan di awal, Kak Maula ini dulu pernah ikut beasiswa XL Future Leader. Nah, boleh tahu Kak, mungkin Kakak dulu itu tahu beasiswa tersebut tuh dari mana, lalu alurnya gimana kok bisa mendapat dari beasiswa XL itu? Oke, ini aku bahasnya spesifik ke XLFL aja ya, karena sebelumnya kan dapetnya di XLFL. Kalau XLFL atau XL Future Leaders taunya dari mana? Jadi throwback nih, ada salah satu senior kita, dari angkatan 2013, Mas Fuad namanya. Beliau dulu pernah jadi pemateri waktu aku masih maba. Jadi kayak di satu rangkaian kegiatan ospek ada beliau gitu sebagai pemateri. Saat dipaparkan CV-nya, ternyata beliau ini adalah salah satu awardee dari Axel Future Leaders Batch 3 gitu pada saat itu. Kalau pertama kali tahu dari mana, ya pertama kali tahu dari saat itu, tahu dari beliau gitu. Terus pulang dari ospek langsung research, langsung cari tahu apa sih Axel Future Leaders. Kok ada ya, kalau XL itu kan kayak nama provider gitu ya, terus kayak anak FK emang ada ya bisa ikut gitu-gituan gitu. Udah mulai research, sore itu juga syaratnya apa saja gitu, terus apa aja alur yang harus dilewati dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk Exalfa sendiri, sebenarnya tiap tahun itu pasti ada kayak update gitu loh tentang alurnya dan persyaratannya. Tapi yang sejauh yang aku ingat waktu itu tahun 2017-an itu syarat untuk bisa mendaftar itu adalah yang pertama mahasiswa aktif semester 2 sampai semester 4 perguruan tinggi di Indonesia, terus IPK minimal 2,8, usia minimal 17 atau 18 gitu, dan alurnya itu nanti ada kayak beberapa tahapan seleksi. Dari yang pertama itu seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasi itu jadi kita ngisi form gitu deh, ngisi form online biasa, data diri, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kita isikan, jadi kayak esai gitu. Yang di situnya nanti juga akan diseleksi siapa aja yang bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk tahap berikutnya itu online juga, ada English test dan GMAT waktu itu. Jadi kayak semacam psikotes, tapi bukan psikotes gitu deh pokoknya, sama English test. Terus setelah GMAT sama English test, diseleksi lagi, ada pengumuman lagi, dikerucutkan lagi jumlah yang lolos, terus di tahap berikutnya itu sudah mulai offline. Saya ingat aku waktu itu regio yang paling dekat dari Jember itu Surabaya. Jadi waktu itu aku tesnya di Surabaya, offline. Tes berikutnya adalah dikasih kayak case study gitu sama ada group discussion, leaderless group discussion. Dimana kita nanti kayak diskusi gitu di sebuah grup sambil nanti dievaluasi oleh mentor-mentornya tentang suatu case gitu. Jadi kita dikasih case untuk didiskusikan. Setelah itu ada pengumuman lagi, dikerucutkan lagi, lanjut ke tahap yang terakhir itu interview. Itu offline juga. Jadi kurang lebih ada 4 sampai 5 tahap kalau di XLFL waktu zaman aku ya, pada saat itu belum pandemi juga. Itu mengerucutkan dari pada saat itu 12.000 peserta ke 150 awardee. Kayak gitu sih. Wah, keren banget memang. Nah, ini kan tadi emang ada 5 alur ya Kak tadi. Nah, itu menurut Kakak sebagai mahasiswa FK itu ada kesulitan nggak ketika ikut seleksi-seleksinya? Soalnya kan kalau ikut beasiswa seperti itu kan banyak apa saingannya dari luar fakultas gitu. Sebenarnya kalau dibilang sulit, jelas sulit sih. Tapi kayak karena XLFL ini bukan beasiswa yang spesifik ke, oh ini harus mahasiswa bisnis nih yang datang, oh ini harus mahasiswa teknik nih yang ikut itu. Jadi meskipun sulit, mereka tuh tetap bisa mensamaratakan peluang kita untuk bisa lolos dan menjadi penerima beasiswa dari XLFL itu. Jadi kalau ngomongin sulit, kayaknya nggak cuma XLFL beasiswa yang sulit, semua beasiswa pasti sulit ya. Ada banyak banget beasiswa di luar sana, dari Bank Indonesia, beasiswa unggulan, PPA, yang biasanya ada di kampus. Semuanya pasti sulit, tapi kan tetap pasti ada peluang ya buat kita bisa dapat beasiswa itu. Berarti memang harus berusaha untuk mendapatkan beasiswa kayak gitu. Nah, tadi Kak Maula kan ikut XL, beasiswa XL, setelah mengikuti seleksi-seleksi. Nah, setelah masuk ini Kak,
masuk mendapatkan beasiswa? Apa ada manfaat tertentu gitu, benefit tertentu dari mendapatkan beasiswa dari XL itu? Kalau benefit pasti ada ya, masa dapat beasiswa nggak ada benefitnya kan? Ya apa gitu kan? Benefit yang pertama kalau beasiswa pasti kita dapat keuntungan secara material ya pasti. Kalau di XLFL kita saat itu tidak mendapat uang tunai, tapi kita difasilitasi dengan gadget, kemudian sama pulsa. Pulsa itu setiap bulan yang nominalnya cukup banget sampai sisa-sisa sampai bingung mau dipakai apa. Terus biaya-biaya yang lain juga semuanya ditanggung oleh XL. Jadi kita kalau di XLFL itu kan setiap 2 bulan itu akan ada yang namanya workshop. Jadi pada saat itu karena tidak pandemi, jadi workshopnya dilakukan secara offline. Nah, dilakukan secara offline di regio-regio terdekat gitu. Jadi kalau dari Jember lagi-lagi terdekat di Surabaya. Nah itu setiap 2 bulan kita akan diberangkatkan ke Surabaya dengan biaya akomodasi semuanya ditanggung. Dan yang jelas, yang manfaatnya paling terasa sih menurut aku tuh relasi sih. Di XLFL aku yakin nggak cuma XLFL ya, beasiswa apapun, apalagi yang tingkatnya nasional, terus yang memberikan kesempatan penerimanya untuk mendapatkan training dan pengembangan soft skill itu tuh pasti manfaat yang paling terasa itu juga relasi gitu. Karena kita akhirnya bisa kenal, kita bisa sharing, kita bisa ketemu sama orang-orang hebat lainnya yang juga merupakan mahasiswa pilihan gitu dari seluruh Indonesia. Terus belum juga ketemu mentornya yang keren-keren banget yang mungkin kita sempat sebelumnya udah pernah ngelihat nih mentor X jadi pembicara di suatu workshop yang harganya jutaan gitu. Tapi sekarang kita bisa ketemu dan bisa sharing langsung, bisa curhat langsung gitu tentang kehidupan kita kayak gitu. Menurut aku manfaat yang paling kerasa ya relasi itu sama pengembangan diri aku sih. Jadi kayak di XLFL itu aku pribadi ngerasa aku menemukan kayak turning point gitu loh dari kehidupan aku yang dulunya ya gini-gini aja jadi yang luar biasa gitu. Akhirnya aku bisa merubah cara pandangku ke segala hal yang ada di dunia itu ya dari XLFL. Tentunya dengan bantuan mentor dan fasilitator yang juga hanya ada di beasiswa tersebut. Gitu sih. Iya, keren banget. Berarti memang biar bisa menjadi seorang yang sangat menginspirasi, emang harus ikut ini, ikut itu. Tapi ini Kak, tadi kan udah dijelaskan bagaimana tips dan trik untuk adik-adik nih kalau seumpamanya pengen ikut beasiswa. Tips trik ya, kalau dari aku tips trik itu sama sih mungkin sama yang lain ya. Kalau misalkan main beasiswa yang pasti kita spesifikkan dulu tuh beasiswa yang kayak gimana nih yang mau kita dapat gitu. Beasiswa yang dapat uang tiap bulan kah, beasiswa yang membiayai biaya kuliah kah, atau beasiswa yang mendahulukan soft skill development kah, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak banget kan beasiswa. Setelah itu yang pasti yang harus kita lakukan itu harus proaktif dalam mencari informasi gitu. Karena meskipun zaman sekarang ini mencari informasi itu sangat mudah, tapi informasi itu tidak akan datang ke kita gitu aja gitu loh. Nggak akan kita lagi tidur-tiduran tahu-tahu dapat informasi oh ada beasiswa ini dibuka gitu. Harus ada usahanya. Jadi kalau misalkan pengen banget dapat beasiswa yang pasti harus research juga. Beasiswa A ini kira-kira gimana ya cara daftarnya? Kira-kira alurnya gimana ya? Kira-kira kita bisa nggak ya daftar? Jangan-jangan beasiswanya nggak bisa nih buat anak kedokteran. Ada kan beasiswa yang nggak bisa buat anak kedokteran. Ada juga beasiswa yang terbatas hanya untuk mahasiswa universitas tertentu aja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pinter-pinternya research. Terus tips trik berikutnya, kalau punya senior, boleh banget tanya ke senior. Meskipun mereka-mereka, beliau-beliau ini nggak bisa ngasih tahu secara jelas ya gimana caranya lolos, mereka juga tidak tahu kriteria penilaiannya, tapi setidaknya mereka tuh sudah pernah lolos gitu, sudah pernah di posisi itu. Jadi setidaknya bisa berbagilah kira-kira apa aja yang dulunya dilakukan oleh mereka yang bisa sedikit banyak membantu mereka juga untuk lolos gitu. Sama yang paling penting menurut aku jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri tuh penting banget, tapi bukan berarti terlalu apa adanya sampai kosong melompong gitu ya. Jadi jadi diri sendiri yang terbaik gitu. Tunjukin
kualitas dari diri kita gitu. Apalagi sebagai anak FK kan dari sebelumnya juga dijunjung tentang attitude. Tunjukin kalau kita itu attitude-nya baik, behave. Terus habis itu pengetahuan juga, tunjukin kalau kita itu memiliki insights yang bagus juga, seperti itu. Gitu sih. Berarti memang be yourself itu memang benar-benar harus diterapkan juga ya, Kak? Iya, be the best Soalnya, version of yourself. Ya. bener-bener be the best version. Soalnya ini kan emang sekarang itu orang-orang ya udahlah aku gini-gini aja. Karena sekarang kan emang serba mudah. Jadi mahasiswa itu ya udah aku seadanya aja. Memang motivasi itu harus dicari dalam diri sendiri. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang beasiswa. Lanjut ke topik yang selanjutnya yaitu ada Mawapres. Nah, dulu Kak Maula ini sewaktu preklinik ikut Mawapres ya. Nah, kalau boleh tahu apa alasan Kak Maula bisa tertarik nih untuk mendaftar sebagai Mawapres? Kenapa kok bisa tertarik daftar jadi Mawapres? Sebenarnya alasan aku yang paling utama itu adalah nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja. Karena gini, mau mahasiswa kedokteran atau bukan, yang bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang cukup baik, dengan IPK yang cukup baik itu banyak banget gitu. Tapi kan kita sebagai mahasiswa harus sudah mulai mikirin tuh, kira-kira poin plus apa yang bisa kita tawarkan dari diri kita ke masyarakat gitu. Kira-kira apa sih yang bikin kita tuh beda dari mahasiswa yang lain? Nah, dalam hal ini aku merasa yang bisa aku usahakan adalah dengan mencoba untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Pada saat itu sedang mencoba peruntungan di pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Jadi simply karena ya udah karena nggak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja sih. Berarti Kak Maula emang pengen terlihat lebih berbeda gitu. Tapi memang sih Kak, kalau anak FK nih sih tentunya. Biasanya kan harus belajar mulu, dapat IP yang bagus. Karena ya memang biasanya itu anak-anak panik kan akan IPK-nya. Aduh, aku bingung harus gimana. Nah, ketika Kak Maula menjadi seorang Mawapres, apakah ada poin-poin yang harus dimiliki sih dari seseorang Mawapres tersebut? Poin-poin yang harus dimiliki sebagai seorang mawapres. Sebenarnya kalau masalah poin-poin dan kriteria untuk bisa disebut atau bisa diterpilih sebagai seorang mawapres itu sebenarnya sudah ada juga pastinya di guideline dari pemilihan mahasiswa berprestasi. Seingat aku ya, kalau dulu tuh sebenarnya tidak ada guideline yang jelas kayak minimal IPK berapa, kemudian minimal prestasi berapa gitu. Tapi yang jelas setiap tahun itu akan ada aturannya sendiri-sendiri gitu. Dari tingkat fakultas dan universitas juga beda lagi. Jadi lagi-lagi pinter-pinternya kita buat cari tahu sih, proaktif dalam mencari informasi terkait syarat-syarat apa saja atau kriteria apa saja yang harus kita penuhi untuk menjadi seorang wapres. Salah satunya kalau yang aku ingat itu kemampuan berbahasa asing itu juga jadi komponen penting. Kemudian kemampuan menulis karya tulis itu juga nanti karena karya tulis itu juga akan di-submit dan dinilai. Jadi kayak salah satu kriteria penentuan apakah layak atau tidak menjadi seorang mahasiswa berprestasi. Itu sih. Berarti sudah ditentukan dari persyaratan-persyaratan tersebut. Benar. Nah, ini Kak, kan tadi Kak Maula mengikuti seleksi Mawapres ini. Pernah nggak Kak Maula itu merasa harus lebih gitu untuk, biasanya kan seseorang ada yang kayak, aduh aku kayak takut karena kalau setahu saya orang-orang yang ikut Mawapres itu memang orang-orang yang benar-benar banyak gitu prestasinya. Nah, mungkin Kak Maula ada nggak tips dan trik buat menghadapi biar lebih percaya diri gitu? Tips trik buat percaya diri. Sebenarnya cara untuk bisa percaya diri, cara terbaiknya adalah dengan benar-benar siap gitu kan sebenarnya. Dulu aku waktu pengen jadi mawapres, dari aku maba itu aku sudah mulai listing tuh. Apa aja sih syarat-syaratnya dulu. Kalau nggak salah saat aku maba ada pilmapres untuk kakak tingkat itu, seingat aku ada syarat minimal 10
penghargaan di tingkat apa gitu. Terus juga ada minimal IPK sekian gitu. Jadi hal-hal itu yang akhirnya aku jadikan target gitu selama aku kuliah di kedokteran. Karena memang dari awal kita udah menentukan goals kalau aku masuk ke sini, aku pengen nih jadi mawapres di UNED gitu. Akhirnya dari awal sudah mulai menentukan step-step kecil apa yang udah bisa aku lakukan. Karena lagi-lagi yang bisa bikin kita percaya diri adalah kalau kita benar-benar mampu, ya kan? Kalau kita percaya diri doang, tapi kayak persiapannya nggak ada, terus kayak modal, ya udah aku pede aja, itu juga sama aja bohong kan. Kayak IPK tadi. IPK itu tetap penting. IPK itu tetap sangat penting gitu untuk kita. Karena itu juga menunjukkan tanggung jawab kita ya terhadap amanah kita untuk bisa kuliah di FK gitu. Jadi IPK nggak ada alasan zaman sekarang IPK tuh nggak penting. Yang penting itu soft skill tuh nggak ada. IPK tetap penting. Terus di luar IPK juga ada hal-hal lain, misal pengalaman berorganisasi itu juga penting semuanya. Terus habis gitu penghargaan baik akademik maupun non akademik itu juga penting. Kemampuan berbahasa itu juga penting. Jadi apapun yang ada di kita itu akan berdampak gitu loh ke tingkat percaya diri kita. Kalau misalkan emang kita sudah well prepared, misal aku udah nyiapin ini 3 tahun nih, berarti aku sekarang udah siap. Itu akan jauh lebih baik daripada aku pede karena ya udah aku pede aja gitu. Soalnya saingannya nggak lebih baik dari aku, itu nggak kurang 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 enak sih kalau menurut aku. Jadi tips trik untuk pede adalah dengan well prepared, yang jelas. Oke, berarti emang harus persiapan dulu ya, Kak. Soalnya kalau mendadak-mendadak itu kan orang memang kadang pengen secara spontan, tapi kalau nggak persiapan ya sama aja intinya. Nah, Yep. ini selanjutnya tentang kompetisi. Tadi kan Kak Maula ya udah banyak lah prestasi-prestasi yang udah dicapai sebelum menjadi Mawapres, sudah ditarget. Nah, apa yang menjadi bidang favorit Kak Maula dalam mengikuti perlombaan? Mungkin Kakak lebih suka ke yang olimpiade atau yang karya tulis? Apa suka semuanya gitu, Kak? Kalau jenis perlombaan, sejujurnya aku lebih ke olimpiade gitu. Karena aku apa ya, menulis itu dari dulu kayak musuh aku gitu. Dari aku SMP, SMA, nggak bisa banget sama yang namanya nulis gitu. Jadi emang pada saat aku masuk sebagai maba, yang aku cari itu langsung olimpiade apa yang bisa aku ikuti gitu. Karena kita waktu di SMA kan kayak olimpiade banyak banget tuh yang bisa dicoba tuh, lumayan mencoba beruntungan gitu kan. Waktu aku di kuliah juga aku melakukan hal yang sama gitu, nyari info tentang olimpiade apa aja yang bisa aku ikutin gitu. Saat aku masih maba, jadi kayak aku masih bisa apa yang ngelihat gitu, apakah aku benar-benar bisa di sini atau aku harus cari jalan yang lain gitu. Nah, tapi ternyata olimpiade di fakultas, maksudnya di jenjang fakultas kedokteran itu kayak agak jarang gitu. Jadi waktu itu yang aku dapetin tuh cuman ada Simpik di Thailand, terus ada Chiang Mai University yang diadakan oleh Chiang Mai University juga di Thailand, terus Konken, pokoknya Thailand semua tuh tiga tiga olimpiade, terus ada yang fisiologi quiz itu, terus sama IMO. Jadi kayak cuman 5 gitu. Sedangkan IMO di fakultas kita itu kan sudah ada seleksinya ya. Sudah ada seleksinya, terus juga pasti saingannya kakak tingkat. Udah minder duluan tuh mau daftar. Jadi kayak tetap daftar, cuman kan kita tetap nyari peluang yang lain nih yang kiranya kita bisa ikut gitu. Akhirnya mencoba peruntungan di lomba-lomba lain yang sekiranya bisa ikut. Tapi ternyata uh, olimpiade itu kan juga memerlukan persiapan yang lebih ya gitu, apalagi tentang keilmuan gitu. Tidak membohongi, jam terbang atau lama kuliah kita tuh juga akan mempengaruhi sedalam apa ilmu kita di kedokteran gitu kan. Akhirnya mencoba untuk bisa keluar dari zona nyaman aku. Karena yang ada di depan mata, yang banyak sekali peluangnya itu adalah di karya tulis. Jadi dulu tuh kayak bener-bener belajar karya tulis itu bener-bener dari nol, bener-bener dari nggak tahu apa-apa dan nggak suka gitu. Karena memang bukan tipe orang yang suka nulis ya. Jadi cukup berat buat aku, tapi dulu aku selalu ingat sama suatu quotes yang dia tuh bilang untuk kalau orang hebat itu bisa mengconvert problem menjadi sebuah opportunities gitu ceritanya.
Jadi dulu tuh kayak sok-sokan berusaha positif, kayak gimana sih caranya aku harus bisa nulis, karena mau nggak mau suatu saat kita juga akan butuh nulis kan, kayak butuh buat skripsi, nanti kalau S2 juga ada tesis dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya sebenarnya suka yang apa, suka olimpiade. Tapi aku memilih untuk bisa keluar dari zona nyaman aku dengan cara mencoba untuk bisa di bidang yang lain seperti karya tulis ilmiah. Nah, untuk karya tulis ilmiah sendiri kan macam-macam ya, ada esai, ada literatur review, ada KTI, ada poster ilmiah dan sebagainya. Tapi kalau di antara itu, kalau aku prefernya ke literatur review sih. Jadi kayak tinggal mencari literatur sebanyak-banyaknya lalu menulis gitu. Wah, sama banget nih Kak. Aku juga juga dulunya nggak suka menulis, cuman kalau dilihat di peluangnya FK itu lebih banyak untuk Ya, menulis itu berprestasi, bener. emang iya. Terus ini Kak, tadi kan Kakak juga sampai ke internasional juga lombanya. Nah, apa momen-momen yang paling berkesan gitu yang bisa dapat menarik, oh ini aku harus ikut lomba biar apa ya, biar menciptakan suatu momen baru gitu. Hal yang paling menarik kalau di satu lomba itu pastinya adalah momen ketika kita menerima hadiah juara, ya kan? Itu paling berkesan pasti setiap lomba, semua orang pasti paling seneng itu kalau udah dipanggil maju ke panggung dapat penghargaan, paling seneng kan. Tapi di luar itu, dengan kita ikut lomba itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapetin gitu, karena aku pribadi ngerasa kalau pengalaman itu adalah suatu hal yang nggak akan bisa dibeli gitu. Jadi selama kita bisa sebanyak-banyaknya mencari pengalaman, selama kita mampu jalan untuk mengejar itu, ya udah kenapa enggak gitu. Terus aku juga selalu ingat banget nih sama salah satu perkataan salah satu senior kita di SRCR, Mbak Ferry Ayu namanya. Beliau mau pres tahun 2017 kalau nggak salah. Beliau tuh selalu bilang kalau kita itu harus selalu berusaha untuk menghabiskan jatah gagal kita. Gitu. Karena nggak ada orang yang lahir di dunia langsung pinter, langsung jadi juara, itu nggak ada. Jadi kita sebisa mungkin banyak-banyakin ikut lomba, banyak-banyakin kita nulis, sering-seringin kita gagal, sampai akhirnya kita tahu nih gimana caranya buat berhasil gitu. Jadi selain memang lomba itu berkesan dan membawa banyak pengalaman, itu juga akan jadi manfaat ke diri kita itu dengan dengan meningkatkan level kita gitu loh, dengan bikin kita naik level, dengan bikin kita kualitasnya itu juga lebih baik daripada sebelumnya dengan apapun hasilnya itu gitu. Kayak gitu sih. Berarti memang menghabiskan jatah gagal. Dulu Kak Maula berarti juga sering banget gitu ya ikut lomba-lomba gitu. Iya, sering banget. Aku dulu kayak hampir setiap ada lomba itu diikutin aja gitu. Ya udah ikut aja gitu. Sekalian sekalian ngelihat gitu kan, kita juga harus punya apa ya, kayak strategi gitu kan. Kalau misalkan kita sekali ikut lomba terus kita gagal, oh ternyata nggak bisa nih kalau kita nulisnya kayak gini. Gitu. Kita coba cara penulisan yang lain di lomba yang lain gitu. Oh ternyata di lomba ini lolos. Kita coba cara penulisan yang ini di lomba yang ini lolos juga nggak kira-kira gitu. Kan kita harus bisa mengumpulkan strategi-strategi itu. Jadi kalau misalkan kita nggak nyoba ya kita nggak akan tahu. Gitu. Oke, berarti memang harus mencoba intinya. Nah, ini yang untuk yang terakhir, tadi kan Kak Maula memang udah ngikutin banyak banget, ada organisasi, ada lomba-lomba, ikut Mawapres, ikut beasiswa. Apakah Kak Maula itu pernah merasa terpressure dengan kegiatan yang sebegitu banyaknya? Kalau terpressure pasti ya. Jangankan saat banyak kegiatan gitu. Waktu maba pun pas di organisasi belum jadi apa-apa, belum ikut lomba apa-apa, itu aja udah kayak hidup penuh beban gitu deh rasanya. Jadi kan setiap orang itu pasti punya momen atau punya bagian dari hidupnya yang dia tuh kerasa kayak aduh hidup berat banget sih, aduh ini susah banget dijalanin gitu kan, aduh tekanannya kayak gini banget sih gitu hidup. Nah, tapi aku kalau udah di posisi itu aku selalu ingat sama salah satu mentor aku yang selalu bilang kalau di hidup kita
itu akan selalu ada dua pilihan jalan gitu. Ada jalan yang challenging, ada jalan yang less challenging. Kalau kita terus-terusan milih jalan yang less challenging atau yang biasa kita tahu ya zona nyaman kita, kalau kita terus-terusan ada di situ, kita tuh ya nggak akan berkembang gitu. Kita akan gini-gini aja, kita nggak akan naik level gitu. Tapi kalau kita memilih jalan yang lebih challenging, ya meskipun nanti di tengah jalan kita ketemu batu, meskipun nanti kita di tengah jalan jatuh, meskipun nanti kita harus berdarah-darah, kita akan bisa belajar dari situ gitu. Setidaknya kalau kita ketemu batu, kita tahu kalau kita harus lompat. Kalau kita jatuh, kita tahu kita harus bangun lagi. Kalau kita berdarah, kita tahu harus ngapain, harus mengobati dan lain sebagainya. Terus juga apa ya? Seberat apapun tantangannya, kalau kita udah tahu apa tujuannya, kalau kita udah inget lagi kayak, oh nanti aku kalau bisa ngelewatin ini, aku bakal dapet ini nih, aku bakal bisa kayak gini nih, itu pasti akan dijalanin sih, meskipun seberat apapun. Kayak kita di FK, aduh setiap hari jalannya kayak susah banget, udah ujian, tutorial, skill lab, tapi kalau kita ngebayangin di depan kita bisa jadi dokter, pasti dijalanin juga kan. Jadi kayak sama sih sebenarnya. Apa yang menurut kita beban, itu yang akan membentuk kita untuk jadi sesuatu atau seseorang yang lebih baik. Itu yang akan menaikkan level kita untuk jadi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Terus juga apa ya, motivasi untuk selalu bisa punya poin plus itu menurut aku juga penting sih. Karena kalau kita punya motivasi yang sedemikian, ya itu tadi seberat apapun jalannya pasti akan diupayakan gitu. Jadi kalau plus point itu nggak cuma sebagai mawapres ya, bukan berarti semua orang harus jadi mawapres gitu, enggak. Jadi kayak plus point itu tergantung sama passion teman-teman juga, sama tujuan teman-teman ke depannya. Teman-teman bisa jadi mahasiswa kedokteran dengan plus point jadi mawapres, bisa dengan plus point jadi ketua BEM, bisa punya plus point buat jadi ketua organisasi di nasional, bisa juga, bisa punya plus point di bidang non akademik, misal atlet di apa basket atau apa serah gitu, bisa juga punya plus point misal sebagai founder suatu startup juga bisa banget gitu. Dan itu semua dikembalikan ke teman-teman, dan pastinya setiap dari plus point itu akan punya pressure-nya masing-masing. Kita nggak akan bisa mencapai satu titik kalau kita nggak jalan, ya kan? Jadi pressure itu pasti, itu kayak hal yang wajar, bahkan nggak awalnya juga pasti ada pressure-nya gitu kan. Cuman ya gimana caranya kita bisa berusaha untuk beradaptasi dan fit in ke kondisi apa aja yang ada di depan kita gitu. Bukan kondisinya yang menyesuaikan, tapi kita yang bisa menyesuaikan. Gitu. Baik, oke. Jadi memang plus point ciri khas dari diri sendiri itu memang harus digali dan dicari. Jadi udah gak terasa ini, udah di akhir dari Birama, dari podcastnya. Nah, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik dari Kak Maula ini. Jadi tadi beberapa hal sudah dijelaskan oleh Kak Maula. Yang pertama, punya plus point pada diri sendiri. Lalu jangan lupa untuk mengupdate diri sendiri menjadi be the best version of yourself, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Nah, akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Maula karena sudah memaparkan berbagai hal yang sudah sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mungkin Kak Maula ada quotes untuk menyemangati teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti jejak Kak Maula. Quotes ya. Apa ya, kayak mengutip yang tadi sih. In life, there will always two ways. A challenging way and a less challenging way. If you want to be the best version of yourself, choose the most challenging ways gitu ya. Jadi jangan pernah takut buat milih jalan yang susah kalau teman-teman semua mau naik level, mau bisa jadi lebih baik dari saat ini kayak gitu. Oke, terima kasih Kak atas quotes-nya. Nah, untuk teman-teman jangan lupa mendengarkan podcast episode berikutnya. Untuk kritik sarannya boleh dikirim ke DM Instagram SRCR/FKUNES. Akhir kata, saya Latifah sebagai moderator pamit undur diri.
Dan sampai jumpa di Birama selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.